Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman di setiap pertemuan dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Pertemuan kedua, A. Pengertian sistem ekonomi. Dalam suatu negara, adanya sistem ekonomi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, berfungsi dalam mengkoordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Kesimpulannya adalah, dengan mengatur kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Pertemuan ketiga, yaitu B. Klasifikasi sistem ekonomi. Yang sebagaimana Amerika Serikat menggunakan sistem federalisme di mana terdapat negara pusat dan negara bagian yang saling berbagi kekuasaan. Secara ekonomi, Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan usaha. Dan China merupakan negara yang memiliki paham sosialis ataupun komunis. Sehingga dalam sistem pasar sosialis menjadi sistem ekonomi yang dianut China merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi, ia masih dikenal sebagai negara komunis meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Pertemuan keempat, yaitu C. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Nilai sila pertama sangat diperlukan dalam segala transaksi maupun praktek dalam kegiatan ekonomi. Dalam penerapan ekonomi harus memegang teguh ketuhanan, karena dengan selalu mengimani ketuhanan dalam diri kita masing-masing, hal itu dapat mencegah perbuatan buruk atau kecurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengimani suatu kepercayaan secara mendalam, kita akan sadar bahwa ada suatu entitas besar yang mengawasi segala perbuatan serta perilaku kita sebagai manusia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan dan ketergantungan, rasa was-was dan rasa. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keseimbangan, kemajuan dan keadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosial nasionalisme dan sosiodemokrasi, adanya badan usaha milik negara yaitu BUMN. Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Adanya koperasi dan lain-lain, bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air di Indonesia.
memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan pertemuan kelima yaitu membahas D. Jika menjadi negara maju, sebaiknya Indonesia memakai sistem ekonomi yang mana? Ekonomi syariah. Karena sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Ilmu ekonomi syariah membantu menciptakan keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan materi dan kebahagiaan spiritual, dengan memberikan perhatian terhadap nilai etika dan moral. Pertemuan keenam yaitu adalah unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yaitu contoh pertama adalah kebijakan harga dan upah. Adalah di mana upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan dan harga upah yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah kebijakan produksi. Kebijakan produksi ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Tujuan kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang untuk mendapatkan keuntungan laba sebesar-besarnya. Yang ketiga ialah kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan adalah mendapatkan keuntungan tanpa merugikan negara lain, memenuhi keperluan barang dan layanan bagi masyarakat, melindungi industri dan perdagangan dalam negeri, mengumpulkan devisa negara melalui ekspor, dan mendorong perkembangan industri perdagangan dalam negeri serta memfasilitasi masuknya pasar global. Yang keempat adalah kebijakan sosial. Dengan dukungan pemeliharaan anak, pendidikan negara, perumahan sosial, tunjangan pengangguran, perawatan kesehatan wajib, dan pensiun negara. Yang kelima, kebijakan kerja adalah menciptakan komunikasi yang baik, memenuhi hak karyawan, evaluasi kerja secara berkala, reward dan punishment, pelatihan dan pengembangan. Karyawan jenjang karir, berikan feedback yang membangun, memaksimalkan penggunaan waktu kerja. 6. Kebijakan moneter adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta dan negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan dan pengkreditan, dan masih banyak lagi. Bank sentral ikut serta dalam peredaran uang dan lalu lintas kredit perbankan. Yang ketujuh adalah kebijakan uang dan fiskal. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan pemasukan dan pengeluaran negara agar perekonomian negara tetap stabil. Beberapa aspek perekonomian yang termasuk dalam kebijakan fiskal adalah utang piutang, belanja pemerintah dan perpajakan. Yang ke-8, kebijakan industrialisasi sektor manufaktur. Pabrik-pabrik menggunakan mesin dan teknologi modern untuk memproduksi sebagian barang konsumen dan industri dan jumlah yang banyak waktu yang sangat cepat. Pertemuan ke-7 yaitu mengenal kebijakan fiskal dan moneter yang sebagaimana kebijakan fiskal 2024 juga melanjutkan reformasi fiskal secara holistik. Reformasi menyeluruh tersebut mencakup optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja, spending better, guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global, fiscal buffer, serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman, manageable, serta mengoptimalkan pembiayaan non-utang,
mengakselerasi pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah akan melanjutkan agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, seperti pemberian subsidi bahan bakar minyak dan gas untuk memastikan mobilitas dan transaksi ekonomi tidak terhambat. Penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk barang-barang tertentu, utamanya sembako dan obat-obatan. Pertemuan ke-8 adalah globalisasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara 15 tahun lalu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Dijelaskan melalui Pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa: yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan perusahaan perseroan. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modal dan sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan, dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan di Indonesia. Yang sudah menjadi perseroan adalah PT PP Pembangunan Perumahan dan PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk. PT BUMN yang sekarang ke-19 BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, BRI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, MIND, BNI, dan Pupuk Indonesia, Semen Padang, Pelindo, BTN, Wijaya Karya, Krakatau Steel, Jasa Marga, Adakarya, PT PP, dan Waskita Karya, dan sebagaimana contoh beserta fungsi yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, dan mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar dan bangsa. BUMN 15 tahun lalu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara dijelaskan Pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa: 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan pada umumnya penerimaan negara pada khususnya, pengerjaan perusahaan persero keuntungannya mendapat saham sebesar 51%. BUMN yang sekarang adalah ke-19 BUMN tersebut memiliki keuntungan di setiap masing-masingnya. Pertemuan ke-9 adalah daftar BUMN terbesar di Indonesia dari sisi aset. BUMN 15 tahun lalu berdasarkan Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara dijelaskan melalui Pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa: 1. Memberikan sumbangan dan perekonomian pada PT dan BUMN berbentuk perseroan terbatas, bahwa koperasi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan
kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar dan bangsa.